Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri dengan NIM 22101162200010. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester pembelajaran daring. Nah, di sini saya telah membuat kelas virtual di Classroom, lalu juga sudah membuat video pembelajaran yang tautannya juga terdapat di Classroom. Saya akan menjelaskan fitur-fitur dari LMS yang saya gunakan. Baik, di sini saya sudah berada di aplikasi Classroom dan saya akan membuka kelas virtual yang telah saya buat sebelumnya. Saya memakai kelas 9 SMP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini bisa kita lihat murid-murid yang bergabung ada 6 orang. Lalu ini forum diskusi yang telah saya buat. Yang pertama, saya telah memasukkan buku pelajaran atau PDF di sini. Nah, kelas 9 Bahasa Indonesia, dan ini murid-murid yang memberi komentar. Lalu saya juga telah memasukkan modul ajar untuk satu kali pertemuan. Ini modul ajarnya dengan materi cerita pendek. Lalu saya sudah membuat presensi untuk kemarin tanggal 27 Juni. Dan saya juga telah membuat materi atau video pembelajaran yang bisa disimak di tautan YouTube berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua sehat walafiat. Nah, hari ini kita telah memasuki materi menyusun cerita pendek. Materinya akan Ibu jelaskan di sini, dan nanti kalian bisa mempelajarinya kembali di buku pembelajaran ataupun modul yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Tolong simak video ini dengan baik dan catat bagian yang penting-pentingnya. Baiklah, kita memasuki dari pengertian cerpen dulu. Cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk prosa yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami salah satu tokoh saja. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, lalu di akhir video ada tugas satu cerpen di Google Dokumen dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang kalian buat. Temanya bebas, boleh Lalu kembali lagi ke Google Classroom. Setelah murid-murid menyimak video yang saya lampirkan tadi, saya meminta mereka untuk mengerjakan tugas yang ada di akhir video. Nah, saya menyarankan mereka untuk menggunakan Google Dokumen, karena setelahnya mereka harus saling mengomentari cerpen yang mereka buat. Di sini tautan yang saya lampirkan adalah Google Drive, jadi mereka mengumpulkan tugas di Google Drive. Nah, sudah ada 6 orang yang mengumpulkan. Ini dari Haudi Tahura. Dia telah membuat cerpen dan di bagian akhirnya ada komentar dari murid-murid lain. Jadi mereka saling mengomentari cerpen yang mereka buat. Nah, jadi fitur dari Google Dokumen ini sangat membantu untuk pembelajaran secara lebih efisien dan efektif karena tidak perlu mengganti file sana-sini, bisa langsung satu file langsung diubah, diedit dengan bersamaan seperti ini. Tinggal memencet kursor ini, nah lalu bisa diedit. Ini misalnya Julia
komentar itu. Nah, tinggal diklik tanda centang dan tersimpan. Begitu. Lalu kembali lagi ke Google Classroom. Di sini saya juga membuat tugas 2 untuk menjawab soal-soal. Soal-soalnya terdiri dari 10 pertanyaan yang bisa dijawab oleh murid-murid. Di sini kita juga bisa menentukan tenggatnya. Saya memberi tenggat 30 Juni jam 12 malam. Nah, di sini kita bisa mengecek siapa saja yang telah mengumpulkan tugas. Ternyata belum ada. Selain itu, di Classroom kita tidak hanya bisa membuat tugas saja, bisa juga kuis, pertanyaan, atau hanya memasukkan materi. Nah, Classroom itu memiliki banyak fitur. Lalu, untuk Google Dokumen menggunakannya juga sangat mudah. Tinggal memencet fitur tambah, pilih template, pilih Word baru, atau file dokumen baru. Nah, saya biasanya menggunakan file Word baru. Kita tuliskan misalnya dulu. Klik centang, simpan. Nah, di sini kita bisa langsung menyimpannya di Google Drive. Nah, tinggal mengubah namanya. Julia Putri. Nah, kita cek di Google Drive tadi apakah sudah tersimpan. Nah, sudah ya, Julia Putri. Dan dari Google Drive ini kita bisa mengeditnya lagi tanpa masuk ke aplikasi Google Dokumen tadi. Jadi sangat efisien. Selesai. Begitu. Kiranya itu saja fitur-fitur dari LMS yang saya gunakan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.